Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnelia Aisekar Pramesti. Saya adalah mahasiswi Universitas Mercu Buana. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab forum 5 mata kuliah laporan akuntan. Nomor 1, penjelasan mengenai proses audit, tahap penilaian resiko, respon atas resiko, sampai juga pelaporannya. Dalam melaksanakan proses audit terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama adalah risk assessment atau menilai resiko, yaitu melaksanakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Keharusan dalam tahap risk assessment yaitu yang pertama adalah selalu melibatkan auditor senior, lalu ada juga tekankan skeptisme profesional, lalu rencanakan auditnya, bagaimana audit dan prosesnya tersebut, lalu laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan, serta fokus pada identifikasi resiko. Dan ada juga evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai resiko, lalu gunakan kearifan profesional. Ada juga risk response atau menanggapi resiko. Dan yang terakhir adalah reporting atau pelaporan. Lalu tahap kedua atau tahap selanjutnya adalah menanggapi resiko atau risk response. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang resiko mengenai salah saji yang dinilai itu, dan juga dengan merancang tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Dalam tahap ini, auditor menilai risiko bawaan dan juga risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan, lalu mengembangkan prosedur aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam merencanakan kombinasi prosedur yang tepat untuk menanggapi risiko. Yang pertama adalah uji pengendalian atau test of control. Yang kedua adalah prosedur analytical substantive atau substantive analytical procedure. Lalu yang ketiga adalah pendadakan atau unpredictability. Yang keempat adalah manajemen override, dan yang kelima adalah significant risk. Tahap ketiga adalah pelaporan atau reporting. Dalam tahap ini, auditor bertujuan untuk merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan bukti audit yang telah diperoleh. Dalam tahap ini sangat penting untuk menentukan setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai. Lalu apakah kesimpulan auditor tersebut sudah tepat atau belum? Lalu apakah ada situasi mencurigakan yang dialami? Lalu adanya risiko tambahan atau risiko yang sebelumnya belum teridentifikasi? Sudah dinilai dengan tepat dan juga dilaksanakan sebagaimana apa yang sudah diwajibkan oleh ISA. Jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan telah dicapai, maka temuan audit dilaporkan kepada manajemen. Dan juga opini audit harus dibuat serta keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor harus dibuat. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah menjelaskan mengenai asersi manajemen yang disingkat menjadi CEROVA PD dan juga CEVA. Lalu completeness adalah apakah seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Lalu ada right and obligation, yaitu suatu yang berhubungan apakah aktiva merupakan hak entitas dan juga hutang adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu selanjutnya adalah valuation and allocation, yaitu suatu yang berhubungan dengan komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang sudah dicantumkan pada laporan keuangan apakah sudah pada jumlah yang semestinya.
Lalu yang terakhir adalah presentation and disclosure, yaitu suatu yang berhubungan dengan komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan sebagaimana mestinya. Demikian saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada forum 5 mata kuliah laporan akuntan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.